Budia Wacana adalah sebuah sekolah yang dimiliki oleh Gereja Kristen Indonesia yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan misi menjadikan insan Budia Wacana untuk memenuhi panggilannya sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Budia Wacana mengejawantahkannya dalam sekolah-sekolah mulai dari kelompok bermain KB, TK, SD, SMP, hingga jenjang SMA. Di setiap jenjang sekolah tidak saja mengutamakan pendidikan yang berkualitas, tetapi pertumbuhan iman Kristen, karakter, dan wawasan berkebangsaan setiap siswa juga diproses menjadi semakin baik oleh para guru yang berdedikasi dan akrab dengan setiap siswanya. Setiap kemampuan non-akademik para siswa juga diakomodasi oleh sekolah dengan banyaknya kegiatan bermain dan belajar di luar jam sekolah, seperti belajar bahasa asing, Inggris dan Mandarin, dance, fotografi, bermusik, jurnalistik, kegiatan olahraga basket, futsal, hingga kolam renang juga disediakan. Dengan tagline barunya, karakter unggul, pemenang di era 4.0, program pendidikan berbasis perkembangan revolusi industri fase keempat juga mulai diterapkan, yakni sistem informasi manajemen sekolah yang serba digital sehingga mudah diakses oleh para orang tua siswa Budia Wacana, dan proses pembelajaran yang terintegrasi sehingga kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak lupa kelompok tumbuh bersama KTB juga difasilitasi oleh sekolah untuk semua siswanya, agar para siswa Budia Wacana lebih bertumbuh dalam iman dan bisa saling menguatkan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekolah Budia Wacana Yogyakarta siap mewujudkan pendidikan untuk mengembangkan pribadi tiap siswanya untuk jadi seorang pemenang di era 4.0 yang sudah kita jalan. Shalom Jemaat GKI Ngonomanan yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online hari ini. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 1, Hai Kristen Nyanyilah. Haleluya,
penantian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Silakan duduk. Mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup kepada orang Kristen tentu bukan perkara yang sulit. Tetapi menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah orang yang tidak berjalan dalam kebenaran bisa menjadi perkara yang sulit dan menggetarkan hati. Dan lebih banyak dari kita lebih baik menghindar saja. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus adalah tema minggu ini. Tema ini mengajak jemaat untuk menyadari dan diteguhkan untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus tengah-tengah penolakan dan ancaman. Mari jemaat, kita datang kepada Allah dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita, sekaligus memohon ampun kepadanya. Oleh karena itu, mari secara hening kita menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, dan kemudian saya akan menutupnya bersama-sama. Mari kita memasuki doa pengakuan dosa.
Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Sebagai umat-Mu, kami seringkali tidak berani untuk menyatakan kebenaran-Mu kepada semua orang yang kami temui, baik yang ada di dalam gereja kami sendiri maupun yang ada di luar. Kami lebih memilih untuk menghindar, diam dan membiarkan ketidakbenaran berlangsung terus-menerus. Mampukan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami berani untuk bertindak benar dan menyatakan kebenaran-Mu. Kasihani dan ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan permohonan ini. Amin. Jemaat, sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Allah yang Maha Kuasa dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosa-dosanya. Bagi kita, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai setiap orang yang telah diampuni oleh Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 37, Bila Kurenung Dosa. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang
bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama sebelum kita membaca ataupun mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami hendak membaca atau mendengarkan pembacaan firman-Mu. Karena itu tolong setiap kami, baik yang ada di rumah, tetapi juga yang saat ini bersama dengan kami melakukan ibadah, untuk sungguh-sungguh mendapat pertolongan Tuhan, agar kami mengerti apa yang kami baca atau dengar itu, dan mampukan kami juga untuk menghayati dan melakukannya. Dalam segala kelemahan kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan kita minggu ini diambil secara khusus dari bacaan Injil, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 39. Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 39 yang demikian bunyinya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Agaknya sudah cukup lama saya tidak berjumpa, baik lewat layanan ibadah dalam khotbah, tetapi juga dalam perjumpaan sehari-hari. Mungkin juga karena pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini menyebabkan kita tidak bisa bertemu. Nah, karena itu dengan sukacita, dengan gembira saya boleh menyapa Bapak, Ibu, dan saudari semua. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid-murid Yesus yang diutus untuk menyatakan Injil Kerajaan Surga, saya memakai istilah yang dipakai oleh Injil Matius, Injil Kerajaan Surga atau kebenaran Kristus yang dipakai oleh penulis tema ini, tentulah tidak mudah, bahkan boleh dikatakan sangat sulit. Hal ini digambarkan atau diibaratkan seperti domba yang diutus ditempatkan ke tengah-tengah serigala di dalam ibarat Tuhan Yesus yang berikan. Itu ada dalam ayat 16. Karena itu Tuhan Yesus berpesan di dalam ayat 16 pasal 10 bacaan kita yang masih menjadi bagian perikop bacaan kita. Tuhan Yesus kemudian berpesan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Persoalannya, apa yang menyebabkan kita ini sulit, tidak mudah, bahkan tidak dapat menyatakan kebenaran Kristus tadi? Tidak mudah untuk menyatakan Injil Kerajaan Surga itu. Menurut bacaan Injil kita dikatakan ada 2 sebab yang mengakibatkan kita tidak mudah menyatakan kebenaran tersebut. Yang pertama adalah karena kita selalu berhadapan dengan si pembujuk, si pembisik, yang dalam bacaan kita disebut Beelzebul. Kata Beelzebul berasal dari kata Baal dan sebab. Dan itu sebenarnya menunjuk pada seorang tokoh atau gambaran dari orang yang membisikkan, yang membujuk kita. Sehingga kita rasa-rasanya enggan, sulit untuk bisa menyatakan Injil Kerajaan. Sehingga faktor pertama ini kita menyebutnya persoalan yang datang dari dalam diri kita. Jadi Beelzebul yang dipakai itu bukan hanya sebagai kontras dari Yesus seperti orang yang berkuasa, tetapi Beelzebul dipakai dalam bacaan kita untuk menunjukkan bahwa ada yang berkuasa untuk membujuk kita setiap saat. Sehingga kita sulit untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga itu. Itu faktor yang pertama, yaitu dalam diri kita ada kebujukan. Ada dorongan supaya kita tidak berani menyatakan Injil Kerajaan atau kebenaran Kristus itu. Nah, faktor yang kedua adalah ancaman dari orang-orang atau apapun yang dapat membunuh tubuh.
Baik itu karena penganiayaan, penghinaan, bahkan pembunuhan fisik. Dan faktor ini adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Bisa orang yang berkuasa atau orang yang tidak senang dengan kita, tetapi juga bisa karena keadaan, situasi, bahkan penyakit sekalipun yang bisa menyebabkan kita mati, sehingga kita tidak berani menyatakan Injil kerajaan surga. Dan barangkali COVID-19 ini salah satunya, bukan? Sehingga orang kemudian takut untuk memberitakan kebenaran Kristus. Orang takut untuk berani menolong orang lain saja. Kalau saya mau pakai Injil kerajaan surga itu kan sebuah damai sejahtera. Nolong orang saja susah, takut. Kenapa takut? Ya tapi kalau kena COVID nanti mati. Ya toh, semua beritanya itu kan tragis. Jadi karena COVID itu mati. Loh, siapapun itu kan itu memang menakutkan. Di kalangan para pendeta sendiri juga ketakutannya di situ. Gereja mau buka, sekarang perdebatan yang paling sengit itu kan. Berani buka apa? Sudah berani sakit dan berani mati. Atau kita mau menantang itu gitu. Itu persoalannya. Artinya ya kita tidak bicara tentang matematis. Kalau matematis sebetulnya kan ya lucu juga ya. Indonesia hari ini kalau tidak salah 42.000 orang terinfeksi sekian gitu ya. Tadi Pak Ahmad Yuliawan ya. Namanya Yuryanto atau Suryanto? Ahmad Suryanto kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah ya. Nah dia mengatakan 42.000 sekian. Yang sembuh itu sudah 16.000 sekian. Yang mati 2.000 sekian. Jadi kalau matematikanya kan sebetulnya yang sembuh dengan yang mati banyak yang sembuh. Tapi kenyataannya semua orang takut sakit itu. Bahkan saya menulis dalam refleksi-refleksi yang dibagikan dalam banyak komunitas. Dan itu juga muncul di dalam banyak laporan. Ketika orang divonis sakit COVID saja, ada yang bunuh diri. Di rumah sakit Hermina, Jakarta itu dia loncat dari lantai 4. Karena ketakutannya menghadapi sakit itu. Nah, itu juga ancaman dari eksternal kita. Sehingga kita merasa sulit untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kebenaran Kristus. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita dapat menyatakan kebenaran Kristus kalau begitu? Kalau dari dalam ada bujukan supaya kita tidak melakukan pemberitaan Injil itu. Dan dari luar ada ancaman kematian yang bisa nyabut nyawa kita. Penulis Injil mengatakan ada 3 hal yang bisa dilakukan. Supaya kita bisa atau berani untuk memberitakan Injil. Yang pertama adalah kita perlu memiliki ketakutan yang benar. Karena di dalam Injil itu si penulis menyatat bagaimana Yesus menyampaikan, janganlah kamu takut terhadap seseorang atau apapun yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh dan jiwa manusia di dalam neraka. Itu berarti bahwa takut kita harus takut yang benar. Coba pilih mana yang lebih berkuasa. Karena itu kita perlu memiliki takut yang benar kepada Allah atau kepada sesuatu yang bisa mencabut tubuh saja. Yang kedua, kita perlu melihat pemeliharaan yang begitu besar atau luar biasa ke dalam hidup kita. Yesus mengatakan dibandingkan burung pipit, sebetulnya kita jauh lebih berharga. Burung pipit 2 ekor dijual seduit. Sebuah ukuran yang sangat murah dari harga burung pipit itu. Masakan manusia yang sangat berharga sebagai gambar Allah itu Allah tidak memeliharanya. Karena itu cobalah lihat pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Dan bukankah kalau sampai hari ini kita tidak sakit,
itu berarti pemeliharaan Allah terus berjalan, terus berlangsung dalam hidup ini. Dan karena itu mari lihat pemeliharaan Allah sampai dengan hari ini yang luar biasa. Dan itu menjanjikan juga untuk masa depan. Dan yang ketiga, kita perlu meyakini bahwa penderitaan karena Kristus kerap dipakai Tuhan sebagai sarana pemberitaan tentang Kristus kepada dunia. Kita harus meyakini bahwa kalau kita menderita apapun itu, baik karena orang yang berkuasa atau ancaman yang lain, bahkan kematian karena sakit. Lihatlah bahwa banyak orang yang sudah mengalami itu dan memakai peristiwa itu justru untuk memberitakan Kristus yang berkuasa kepada dunia, yang bekerja di tengah dunia. Terlalu banyak kesaksian yang kita bisa temukan di media sosial kita tentang orang-orang yang sudah sembuh dan pulih dari COVID. Terlalu banyak kesaksian dalam sejarah gereja martir-martir yang mati karena memberitakan Injil kerajaan surga itu. Di mana kemudian di tempat itu gereja berdiri dan berlangsung sampai hari ini. Nah, karena itu sikap yang perlu kita kembangkan dalam menghadapi ancaman dan tantangan tersebut adalah jangan takut dan gentar. Namun pakailah hal itu sebagai pengingat diri, sebagai reminder supaya kita berjaga-jaga dan waspada di dalam bertindak. Pakailah situasi keadaan kita ini sebagai sebuah peringatan bahwa kita memang perlu waspada dan kita tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh pada jebakan, sekalipun jangan pernah takut dan gentar. Yang kedua, kita perlu berserah diri kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau kita meyakini ada pemeliharaan Tuhan dan Tuhan memakai apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita, pasti Tuhan akan memelihara, menolong, memakai itu menjadi hal luar biasa. Bukankah sikap ini seperti nasihat Tuhan Yesus? Tentang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Seperti ular kita perlu waspada, tetapi tidak takut. Dalam menghadapi bahaya, ular selalu mengambil sikap untuk diam dan menunggu saat untuk menyerang, bertahan diri. Tetapi di saat yang sama, kita diminta untuk tulus dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi tantangan kita untuk memasuki kehidupan ini dan membawa firman ini dalam kehidupan, kita perlu untuk semakin menyadari bahwa tantangan untuk menyatakan atau memberitakan kebenaran Kristus dan Injil kerajaannya bukan semakin mudah, melainkan semakin sulit dari sebelumnya. Untuk itu mari kita sadari sungguh ancaman tantangan ini. Jangan sembrono dan abaikan. Terlalu banyak kalau kita mau serius tantangan kita. Karir di dalam jabatan tertentu sekarang ini sudah bukan rahasia. Seringkali ditentukan juga oleh sikap primordial seseorang. Perlakuan tidak adil dan diskriminatif juga terjadi dalam hidup sehari-hari kita. Karena itu waspada dan sadar. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat dan bawa dalam hidup ini adalah menyatakan kebenaran Kristus atau memberitakan Injil kerajaan Allah. Kita perlu untuk takut yang benar.
Takutlah kepada Allah daripada yang lain. Marilah kita melihat pemeliharaan Allah yang begitu besar dan meyakini bahwa penderitaan karena Kristus justru dipakai Tuhan sebagai sarana pemberitaan tentang Kristus kepada dunia ini. Dan sikap yang terus-menerus kita perlu kembangkan, latih dalam menghadapi ancaman dan tantangan tersebut adalah jangan takut, jangan gentar, tapi waspada dan berjaga-jagalah. Lalu berserahlah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, untuk mengakhiri khotbah ini, dan saya berharap khotbah ini tidak terlalu panjang, saya berkisah tentang seorang penginjil yang bernama John Gibson Paton. Dia seorang penginjil dari Skotlandia yang menginjili di akhir abad 19 dan di awal abad 20 di sebuah gugusan pulau di New Hebrides di Pasifik Selatan, tepatnya dekat Australia dan Selandia Baru. Di dua pulau yang disebut Pulau Tanna dan Aniwa. Dan yang menarik di sana adalah pulau itu dihuni oleh penduduk asli yang kanibal. Pada waktu dia hendak menginjili di sana sebagai utusan dari gereja Reformed Presbyterian Church dari Glasgow, dia diingatkan untuk tidak pergi ke sana. Tantangannya terlalu berat. Banyak orang membujuk, bahkan istrinya sendiri juga takut untuk menghadapi itu ketika ia akan berangkat penginjilan di sana. Dikatakan bahwa kalau kamu di sana pasti nanti kamu dimakan oleh penduduk di sana. Sehingga dalam catatan penginjilannya dia pernah mengatakan kutipan kata itu yang demikian menarik ya. Mati dimakan kanibal atau dimakan cacing-cacing di liang kubur tidak ada bedanya. Asal kehidupan dan kematianku dapat melayani dan memuliakan Yesus Kristus. Pada hari kebangkitan tubuhku akan mengalami kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus yang telah bangkit. Itu suatu semangat yang luar biasa ya. Mati dimakan orang kanibal di sana dan dimakan cacing toh sama gitu. Mati kan. Sudah jadi bangkai juga. Tapi hidup dan kematian yang melayani dan memuliakan Kristus jauh lebih berharga. Sebab kebangkitan tubuh yang akan ia terima adalah dalam kesempurnaan dan keserupaan dengan Yesus yang bangkit. Dan benar dia sampai di sana. Dia menginjili dalam kesulitan yang luar biasa. Tak lama dia di sana istrinya hamil dan kemudian melahirkan anaknya yang pertama. Tapi kemudian istri dan anaknya kena sakit demam. Pada waktu itu tidak diketahui apa sebabnya. Mungkin juga. Nah ini yang juga banyak orang tidak tahu bahwa COVID belum ada apa-apanya dengan influenza yang terjadi pada tahun 17 atau 18 kalau tidak salah. Yang membunuh 200 juta orang di seluruh belahan dunia. Dan barangkali sakit itu juga yang diderita oleh istri dan anak dan oleh Paton sendiri. Sehingga 5 minggu mereka sakit dan tidak tahan, akhirnya istri dan anaknya meninggal dunia. Dan dalam keadaan sakit ia mengubur kedua orang yang dikasihinya itu. Dan dia berjuang terus sampai bisa menginjili di daerah itu. Walaupun tidak terlalu berhasil di Pulau Tanna, tetapi di Aniwa dia berhasil membangun sebuah gereja. Dan dia disebut sebagai Bapak Penginjil Pulau Aniwa. Pernyataan yang menarik ketika ia menguburkan istrinya, dia menulis di tengah penderitaannya demikian. Kalau bukan karena Yesus dan persekutuan dengan Dia yang ia berikan dengan saya di tempat itu, pastilah saya sudah menjadi gila dan mati di samping kuburan
yang sunyi itu. Maksudnya di samping kuburan istri dan anak pertamanya itu. Tetapi justru karena dia merasakan sungguh pertolongan Tuhan, sehingga ia mampu berkarya sampai usia yang ke-82. Di bulan Januari tahun 1907, ia meninggal dunia sebagai penginjil yang sangat dikenal bagi penduduk asli di sana sampai hari ini. Kiranya kisah ini boleh menolong kita untuk melihat contoh hidup yang mungkin tidak harus menyinggung kehidupan sehari-hari kita, tetapi bisa dipakai untuk menolong kita menghadapi pergumulan yang kita hadapi hari ini. Semoga. Amin. Kita memasuki saat hening. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh kembali untuk beribadah kepadamu sekalipun dalam keterbatasan. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing dan persekutuan kami ada dalam persekutuan keluarga. Tetapi sebagai persekutuan jemaat, kami pun tetap rindu dan merasakan kebersamaan yang terjadi. Dan dalam doa syafaat ini kami mau menyatukan kerinduan kami, rasa kepedulian kami dalam kebersamaan ini, kami satukan dalam doa kami. Kami ingin pertama-tama berdoa bagi pergumulan yang dihadapi dalam hidup kami bersama. Khususnya di dalam kesulitan sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Baik yang sekarang ini mungkin karena dampak ekonomi yang terjadi, ada sebagian di antara kami yang harus berupaya untuk menghidupi diri sendiri dan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya diperoleh. Atau juga karena dampak ekonomi yang terjadi sehingga penghasilan sangat turun. Dan kami harus mencari alternatif untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga kami. Tolong kami Tuhan, agar Engkau membukakan jalan bagi kami, sehingga rezeki-Mu itu boleh terjadi. Berikan kami juga kekuatan dan kesehatan,
ketangguhan untuk mencari alternatif-alternatif agar kami tetap bisa untuk melanjutkan kehidupan dan mencukupkan kebutuhan kami. Bagi mereka yang saat ini sakit, baik karena sakit yang sudah menahun, sakit yang kronis, tetapi juga karena sakit-sakit tertentu, namun karena situasi ini kami takut untuk berobat. Dan kami melakukan pengobatan yang terbatas. Dalam perawatan dokter, dalam perawatan jalan yang kami terima, kami mohon berkat-Mu agar kekuatan dan kesehatan Engkau terus berikan pada kami. Dan pakailah apa yang kami terima dalam perawatan dan pengobatan kami, juga upaya kami untuk menyembuhkan, memulihkan diri, dengan makanan, dengan aktivitas, dengan pikiran kami, itu pun boleh menjadi sarana Tuhan menolong kami. Secara khusus kami boleh menyebut untuk Ibu Suciem di dalam masa pemulihannya, Tuhan juga berkati. Untuk anak-anak kami yang sekarang ini sedang menghadapi ujian atau yang sedang lulus dan mencari sekolah, Tuhan tuntun agar mereka boleh menyelesaikan tugas akhir mereka dengan baik. Dan Engkau tuntun agar mereka mendapat sekolah yang terbaik, yang mampu mereka capai untuk menjadi sarana meraih masa depan mereka. Berkati segala upayanya. Berkati juga untuk pelayanan bersama kami sebagai jemaat dalam berbagai hal. Engkau berkati baik majelis jemaat maupun komisi-komisi yang karena keadaan ini tak mampu melakukan banyak hal dalam pengembalaan jemaat. Engkau sertai kami agar kami terus boleh berjalan bersama dan mengikuti pimpinan Tuhan. Dan saling memahami satu dengan yang lain, bahkan mendukungnya. Secara khusus kami juga ingin berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Engkau juga berkati agar dengan pertambahan usia ini kami boleh terus merasakan penyertaan dan berkat-Mu. Dan kami berbagi sukacita dan kegembiraan kami dengan orang-orang sekitar kami. Sebagai ungkapan syukur kami. Sebagai bentuk merayakan anugerah Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk lembaga-lembaga dan pelayanan yang dimiliki oleh gereja Tuhan. Khususnya GKI. Baik di lembaga pelayanan YPPN Budia Wacana, LPM Pelita Kasih, begitu juga dengan Yakum dan juga lembaga-lembaga pelayanan untuk Panti Werda dan seterusnya. Semuanya Tuhan kiranya berkati dan pimpin. Di tengah segala kesulitan mereka mampu untuk mengatasi kesulitan ini dan berhikmat untuk boleh tetap melakukan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga kota kami yang saat ini juga karena euforia yang terjadi dengan tidak hati-hati, dengan sembrono, hidup tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Berkumpul tanpa menggunakan masker, lebih senang dalam kebersamaan tetapi lupa untuk menjaga jarak dan juga untuk mencuci tangan dan terus juga memelihara hal lain. Sehingga akhir-akhir ini juga terjadi kenaikan jumlah penderita COVID-19. Dan kami berharap tidak terjadi letupan kembali baik di tengah kota atau juga di tengah provinsi kami bahkan bangsa kami untuk gelombang kedua COVID ini. Kami berharap agar banyak orang mau peduli baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan memperhatikan protokol kesehatan ini tanpa egois. Dan mampukan juga para pemikir kami, orang yang berupaya menemukan pengobatan maupun juga vaksin. Bahkan seluruh bangsa di dunia ini sehingga kami boleh keluar dari ancaman COVID-19 ini. Dan aktivitas akan kembali dalam pola yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam kondisi new normal yang seperti sekarang, yang sesungguhnya ada keadaan yang normal,
Kami berharap itu boleh kami lakukan dengan baik, dengan setia, dengan disiplin. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Kiranya juga Engkau memimpin para pemimpin kami agar mengambil kebijakan dengan baik dan benar. Berikan hikmat pada mereka. Lindungilah mereka dari segala hal yang jahat. Dan berikan kepada setiap kami sebagai warga bangsa, sebagai orang yang dipimpin, yang diwakili, kami pun boleh melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Dan tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Inilah Bapa seluruh doa syafaat kami yang kami mau satukan di dalam doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam pujian ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah Jemaat terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bacaan Alkitab yang mendasari persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan syukur bulanan dan persembahan minggu ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI, cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Atau dapat diserahkan langsung kepada untuk wilayah Keraton bisa langsung ke kantor gereja, wilayah Gondomanan bisa langsung ke kantor gereja, wilayah Pakualaman bisa melalui Ibu Penatua Fani atau kantor gereja, untuk wilayah Umbul Harjo bisa diserahkan kepada Ibu Esther Dewi atau langsung ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran Kristus dan bertindak benar. Jangan diam terhadap ketidakbenaran, tetapi jadilah senjata-senjata kebenaran dengan tetap menyatakan Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Di dunia
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah imanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, dan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Ngonomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.